Lah udah, ngopi dulu ah. Aska mau kopi? Beli. Masa kopi masih utuh lu minta ya? Rugi gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelum ngaji tadi udah baca waqiah, tabarok, ratib. Katanya lu pada minta duit sayur nih, sini maju. Yang perempuan, go. Lu berapa di? Anak cowok 200. Tadi barusan kirim ke Iqbal berapa? 500.000 tuh transfer ke Banyuwangi ini 200. Lu perempuan bertiga. Nih 150. 150. Udah tak kasihin kalian ntar namanya ngono. Udah bunga sini. Lu kasihan lu buat beli sabun. Tuh yang lain gak usah plotot-plototnya. Nih 20 aja buat beli sabun, jangan buat beli pulsa. Lu tadi ngasih duit berapa di? Tuh nyisa pego. Pego ntar lu minta. Umi ini lu cepetan lu. Anak Kupang. Cepetan. Lu kenapa gak buruan maju lu? Ini namanya kupret ya. Kupang kepet. Nih, habis tuh tinggal gocap dari belum mandi. Oke, sekarang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghfalu an aklil halal itu ya. Benar. Kaitannya syarat-syarat doa. Wala yaghfalu dan tidak lupa siapa orang yang berdoa supaya doanya mustajab. An aklil halali dari makan yang halal. Orang berdoa supaya doanya wusul kepada Allah, diijabah oleh Allah. Di antara syaratnya berdoa adalah makan makanan yang halal. Kalau makanan yang haram nanti ada bawahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya aklul halal, memakan harta yang halal, min ahammis syaraiti, itu bacanya ahammi dari muhimmah, maknanya penting. Min ahammi, jadi itu bacaan af'al.
min ahammis syaraiti, itu dari penting-pentingnya syarat-syarat listijabati du'ai, untuk mustajabnya doa. Maksudnya dikabulkan atau didengarkannya doa. Makan halal, ini rumusan buat kita semua, diperhatikan. Doa nih, ya kan, supaya diijabah oleh Allah, syarat yang terpenting itu adalah makan makanan yang halal. Kama sebagaimana keterangan waroda yang datang apa ma fil hadis sahihi, di dalam hadis sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat. Nah itu kalian penting supaya kalian juga beli kitab hadis. Pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim. Kalau punya duit jangan jajan dulu. Kayak bunga tadi kasih duit, jangan jajanin semua, tabung. Nah, duitnya belajar dibuat beli kitab, lu jajanin, beliin es, begitu ngencing habis apa enggak esnya? Habis. Coba lu beliin kitab. Tuh. Nah, bunyi hadisnya, summa dzakara rajula yutilu safaro asy'atha aghbaro yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Summa dzakara, kemudian menyebutkan siapa Rasul, ar-rajula, pada seorang laki-laki, yutilu, yang memperpanjang, siapa rajul, as-safaro, pada bepergiannya. Rasul ini kaitannya menyebutkan kronologis doa supaya diijabah Allah. Rasul akhirnya menyebutkan seorang laki-laki asy'atha. Asy'atha itu rambutnya begini tuh. Mengerti apa namanya? Kok ikal lah. Rambutnya dual-dual kayak gerenduwo. Lu pernah ngeliat gerenduwo apa enggak? Nih lihat ini. Ya, ngerti maksudnya? Rambutnya wacak-acakan. Lah kayak Umi aja, kalau Umi apa Nur itu rambutnya kalau lagi ini ya. Ya kan? Ngerti kan? Enggak disisir rambutnya kan. Wah, kok atas jabri gak karuan ya. Nah itu namanya asy'ath. Aghbaro itu isim fa'il. Isim fa'il tapi berupa isim sifat gitu ya. Aghbaro yang dekil. Orang kalau berjalan jauh itu badannya dekil apa enggak? Naik motor kira-kira dari sini ke Kerawang apa dari sini ke Indramayu, dekil. Naik mobil, kalau mobilnya nggak ada AC-nya, dekil juga, keringetan. Wah, nah, itu namanya aghbar. Maka kalau terjemahan bebasnya ya dekil itulah. Ya muddu, hale memanjangkan, maksudnya Aldi cuci muka. Tadi saya nanya lu ngantuk di, enggak lah itu ngantuk. Cuci muka. Al diangkat palanya. Nah iya, diangkat. Nah, yadaihi, pada kedua tangannya rajul, diangkat ila samai, ke langit. Maksudnya seorang laki-laki tadi yang rambutnya acak-acakan, dekil, berdoa. Kalau berdoa itu kan, nah diperhatikan, di antara adab doa itu mengangkat kedua tangannya. Oh gitu loh, jelas itu kan. Berdoa begini, ya Allah mah denger, Allah tahu. Iya, lu itu yang budak. Allah mah tahu, tapi secara adab, secara akhlak, tetap tangannya diangkat. Nah setelah berdoa, dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Isinya apa?
Rabbi habli minas sholihin atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Apalah terserah doanya. Ya Allah saya mohon ini kan gitu. Nah ini gambaran berdoa. Sementara dalam ia berdoa wamat amuhu. Itu wawunya waw haliyah al cuci muka. Cepetan. Wamat amuhu hale bermula makanannya rojul. Haramun itu haram. Makan boleh ngembat makanannya orang lain. Wa masrobuhu dan bermula. Nah yang wamat amuhu waunya wau khaliyah. Wa masrobuhu waunya wau atof. Itu jelas kan? Wa masrobuhu dan bermula minumannya rojul. Haramun itu haram. Wa malbasu dan bermula pakaiannya rojul. Haramun itu haram. Wa hudia dan diempani kalau bahasa Betawinya. Dan disuapi, dikasih makan gampangannya. Wa hudia dan diempani siapa rojul bila harami dengan harta atau dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabu. Fa'anna maka hale bagaimana? Yustajabu diijabah. Apa doanya rojul? Lidzalika terhadap itu doanya. Nah diperhatikan. Orang rambutnya, makanya orang berdoa itu kan syaratnya kemarin udah dibahas sama Ustadz Anam, rapi, ya kan? Mandi dulu, sholat dulu 2 rakaat, minimal sholat hajat supaya hajatnya dikabul. Ini kritik dan pemasukan buat kita. Kita ini belajar harus berdoa. Nah syarat-syarat doa, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Jangan berdoa mau peci siapa bodo amat, ambil. Ya enggak? Dulu nih Al mana tadi? Sebutan Al. Baju siapa ambil, sarung siapa pakai. Wah ini enggak bener. Loh iya kan? Ini jelas nih. Jadi adab supaya doa dikabul dan diijabah oleh Allah, makanan harus halal, minuman harus halal, pakaiannya juga harus halal. Andaikan sholat kan bisa aja sholat tempat gosok. Maksudnya tempat gosok, sholat di tempat orang tanpa izin. Kecuali masjid musola kan memang diperuntukkan untuk sholat. Itu jelas kan maksudnya? Nah itu nggak benar. Maka harus ngikutin cara ini. Maka kata Nabi menggambarkan seorang laki-laki yang berkelana, dia rambutnya acak-acakan, badannya dekil, berdoa kepada Allah, makanannya halal, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Kemudian dia berdoa, macam mana bisa diijabah oleh Allah? Itu maksudnya fa'anna yustajabu lidzalik. Waqala dan berpendapat siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf. Diperhatikan, kemarin sudah saya jelaskan, ulama salaf itu ulama yang hidup masanya adalah sebelum Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal ke sono. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, di atasnya Imam Hambali siapa? Imam Syafi'i. Di atas Imam Syafi'i Imam Malik. Di atas Imam Malik Imam Abu Hanifah. Di atas Imam Abu Hanifah sahabat. Di atasnya masa sahabat, masanya Nabi. Ini salaf. Sekarang belakangan ini banyak orang yang ngaku salafi. Itu yang suka mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan. Sajen katanya musyrik. Kan kemarin gitu. Itu salafi, bukan salafi yang salaf ini, bukan. Itu salafi tapi singkatan dari salah pikir. Pikirannya salah. Makanya ngelihat keris haram, ngelihat wayang haram, ngelihat sajen kebakaran jenggot. Ya kalau dia kebakaran jenggot ya wajar, orang dia jenggotan. Nah kalau saya kebakaran jenggot ya jenggotnya kagak. Jelas Al.
tutup. Malah lihat gambar kambing. Masa kambing lihat? Kambing lucu. Tutup. Kambingnya ditutup. Masya Allah. Ya, tutup. Kasih tahu, geng. Jewer. Gitu tutup. Kambing masa ngeliat kambing kan lucu jadinya. Jelas maksudnya ya. Nah, apa perkataan salaf? Ad-du'a'u kal miftahi. Ad-du'a'u bermula doa, kal miftahi itu seperti kunci. Miftah, kalian kan hafal sorob. Fatah, ini kan miftah. Fataha yaftahu fathan, wa maftahan fahuwa fatihun, wa dhaka maftuhun. Iftahlah, taftah, maftahun, maftahun, miftahun. Kan lu lagunya gak pernah lagu stasiun balapan. Lu boleh ngapalin sorob. Ini stasiun Solo sarapan. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu enggak bid'ah Pak Ustadz, udah pasti bid'ah. Karena pada zaman Nabi enggak ada yang ngapalin sorob. Sorob itu, nahu sorob itu adanya pada zaman Sayyidina Ali ketika dialog sama Abil Aswad Ad-Du'ali. Kalian baca Takrizat dalam kitab Mutasar Jiddan. Itu Abil Aswad Ad-Du'ali ngadu anaknya. Nih anaknya ngomong begini. Harusnya ini ma ajmalas samaa. Harusnya begini. Ma ajmalas samaa. Betapa indahnya suasana malam hari ini. Harusnya begini, tapi dia ngomongnya ma ajmalus samai. Ini dibaca i, ini dibaca lu. Pemahaman bapaknya, ini putrinya Abil Aswad Ad-Du'ali, dia ngomongnya ma ajmalus samai. Padahal harusnya ma ajmalas samaa. Kalau ma ajmalus samai, bintang mana yang paling indah yang ada? Itu artinya, padahal maksud dia betapa indahnya suasana langit malam hari ini. Nah, dari itulah akhirnya ada penempatan nahu sorob unhu nahwa hadza. Nah, itu kata ucapan Sayyidina Ali. Nah, sorob juga sama. Nyambung nih. Maka mulai bulan depan kalian ini nanti akan dikontrol langsung apalanya sama Kang Asep sebagai penggantinya Kang Fahmi, ya kan? Al, Boko, Adi, nah nanti setoran khusus. Wah, yang lain juga sama. Nah, kalau perlu ntar habis lah, saya langsung yang nyimak. Kalau yang kan saya kasih tahu kalian nyimak sama yang lain ya. Kalau yang nyimak saya lah lain cerita. Tadi Adi masih ngantuk. Tuh matanya bengep banget. Habis main dari mana sih, Ndre? Adik lu? Matanya kayak lampu 5 watt. Gini-gini ya. Bengong dia. Ya Kak. Nah, setor sama saya termasuk perempuan. Kan kayak barusan Ivi minta HP, nggak tahu yang HP dipegang 1 kali 24 jam. Lu tidur kok dikelonin kali HP-nya. Ya kan? Oh, nggak bisa dipercaya. Nah, kan begitu. Apalan harus dijaga. Ini kaitannya nahu sorob kal miftah. Nah, kan supaya kalian tahu isim alat. Alat pembuka. Alat pembuka itu apa? Ya kunci. Maka kal miftahi itu seperti kunci. Doa kata ba'du salaf itu seperti kunci. Wa asnanuhu, dan bermula mata-mata kunci. Kunci itu kan ada gergitannya kan. Kunci itu loh, kan ada dertanya gitu kan. Nah itu asnan namanya. Kalau dulu kan begini, kemudian di sini ada bagolannya. Kalau dulu ya, nah kalau kunci sekarang kan enggak. Begini cuma dikasih gigi-gigi. Nah gitu loh. Wa asnanuhu, dan bermula gigi-giginya kunci. Luqomul halali, itu luqom, jamak taksir dari luqmah. Luqomul halali itu suapan-suapan halal. Maksudnya
Halo. Oh, masih ngantuk aja Kang anak sampean nih. Ini berdua nih, Adik sama Al. Ya. Luqomul halali itu suapan-suapan yang halal. Diperhatikan, kalian sebagai santri supaya ilmunya manfaat barokah, belajar juga masuk ke dalam patak warak. Lu ngerti patak warak gak? Bahasa Inggris itu kotak gampangannya dah. Masuknya masuk yang halal. Dan mulai saat ini Lapi dengerin, Aska, yang lain semuanya nggak boleh ngutang, kebiasaan ngutang ke warung. Gendut, lu sama, duit lu sama gua 400.000. Awas minta melebihi kapasitas, gua kempesin lu. Oh, jelas, jelas. Jangan kalian nggak usah berbanyak jajan di warung ngutang. Makan aja beras itu ada 5 karung. 5 karung 4 karung. Iya enggak? Makan yang kenyang, udah halal itu udah. Duit ya gue kasih, duit sayur. Iya enggak? Nah, yang penting perut kalian kenyang, udah nggak usah jajan yang macam-macam. Mas Boko dengerin, listen to me, you understand? Ketawa, ngadenge siak kaing. Oh, terang tuh. Udah gitu aja udah. Makan yang kenyang, jangan dibiasakan jajan-jajanan warung. Kan dalam ta'limul mutalim disebut itu syubhat. Lu duit saya sendiri kok Pak? Iya, bener duit kamu sendiri. Tapi masyarakat ini juga ada orang miskin. Ketika kalian jajan minum es, dilihat oleh orang miskin, orang yang pengen jajan tapi nggak punya duit, maka ngelihatnya orang miskin terhadap makanan yang kita makan, di dalamnya terdapat syubhat. Jelas. Jangan gua ya selfie, wah nggak pernah makan hamburger, sekali makan hamburger di-upload. Ya nggak, norak deso katro, ya udah siapa suka begitu begeng. Lah ilah lah kalau gua lah makan singkong doang. Lu nggak percaya no, tanya Alia di rumah. Kue bapak apa? Singkong. Lu pada belagu jajan yang macam-macam. Gua aja makanan gua singkong, sumbu pendek, roti sumbu. Lu ngerti sumbu pendek gak? Disulut meledak duar. Nah itu sumbu pendek singkong. Ya gak? Aska dengerin, Al dengerin. Pak Ustadz aja nggak belagu, makannya cuma singkong. Lalu belagu wah, beli makaroni. Ya enggak? Lah sembarangan. Maka makanan halal termasuk kunci dimustajabkan, dikabulnya doa. Supaya itu bagaimana? Maka latihan puasa. Besok hari Senin. Masa yang puasa cuman Andre doang sama Seno? Ya enggak? Lu puasa gak Pul? Saipul, lu kudu puasa. Badan lu udah kayak gajah bengkak. Udah gajah. Lu lihat tuh jalan teman-teman lu. Mal Kamal lu dengerin. Lu kok sama tuh. Yang gendut-gendut nih, puasa yang bener. Jangan yang puasa Andre. Iya Allah, lu udah sama kayak gua Andre, pendekar, pendek, kekar. Enggak hanya Senin Kemis Andre mah. Lu tadi puasa? Enggak, yo. Tenang Kang. Ultra, susu ultra itu jatah Andre puasa tiap hari asal saya tahu. Nih, Kebu Kenongo nggak dikasih. Angkat kepalanya. Ini Pak Dearis nih. Ini lagi dianu Pak Dearis nih. Anu geser itu bangkunya. Malah buat tidur. Angkatin geng, taruh sono. Enak aja. Lagi ajar ketawa. Ayo angkat, taruh sono bangkunya. Buat belajar begini tidur. Nah udah gitu ya. Udah ngantuk situ udah. Enak aja. Yang ketawa, mingkem. Nah, mingkem. Ah iya. Oke.
Jelas ya? Kalau bisa besok pada belajar puasa. Bela untuk mengempeskan badan. Bela juga latihan puasa. Perempuan juga sama, emang apa puasa? Apalagi ini masih bulan Rojab. Model kayak Al gini ya, halo, lu mau puasa Al, nangis bisa kejer. Ya, aduh. Lu inget gak lagi baru-baru di sini, telat makan mewek, telat makan marah-marah. Lu inget gak? Begitu sekarang udah hidup lagu, ngerjain temennya, nyemprotan. Ya ilah ilallah. Inget gak? Lu kemarin katanya pulang sama Marhamah, Bunda Marhamah. Kayak betah di sono. Oke ya, jelas ya. Maka puasa itu penting. Puasa itu menjaga diri. Kan kita bisa menahan diri untuk makan, ya kan? Walaupun makanan itu halal. Kenapa tidak bisa menahan diri dari makanan yang haram? Maka puasa itu terapi untuk latihan menghindari makan makanan yang haram. Tuh, begon. Oke. Wayang bagi dan seyogyanya lil insani bagi manusia. Apa Allah yang fala bahwa tidak lalai siapa insan anid du'ai dari doa fi auqati syiddati dalam waktu-waktu parah, payah, terdesak. Waktu-waktu sulit gampangannya. Kita lagi sulit, karena ada doa itu, Allahumma ya Allah, ini zaman sulit. Hutang di mana-mana melilit. Saya minta duit. Kan ada doa begitu. Itu auqatu syiddah namanya. Jelas itu? Warrakhai dan waktu senang. Jadi waktu sulit kita berdoa, waktu senang juga kita berdoa. Allah telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Sabdanya itu ntar dulu, Jamil Ulum Ibnu Rajab, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddati. Ta'arraf fil amar. Kenallah siapa kamu. Ya kenal Allah salah satunya dengan cara berdoa. Jelas itu maksudnya. Loh apa sih hubungannya kok kenal sama Allah? Ya berdoa maksudnya. Halo adik, nang ning nong, mesti ngantuk aja ya. Aduh, ta'arraf, kenallah siapa kamu. Kalau ada yang ngantuk itu sekali-sekali di center, geng. Orang ngantuk kalau alami itu kan lucu. Loh ya enggak apa-apa, center aja, ntar tunggu adik ngantuk atau al ngantuk enggak apa, biarin. Kenallah siapa kamu dengan cara berdoa. Ilallahi kepada Allah firrakhai di dalam waktu senang. Kalau kamu mau ta'arruf, tuh perhatikan yang pada ngaji nahwu sorof. Ya'rif itu jawabnya amar. Ya'rif maka kenal siapa Allah kepada kamu fi syiddati dalam masa sulit. Nih kita kenal sama Allah. Lagi punya duit, sedekah. Sedekah kan gak kudu harta. Gak punya harta, pakai ilmu kagak, harta kagak, sedekah, pakai tenaga. Lah kenapa giliran bersihin kamar mandi, bersihin tempat wudhu, termasuk perempuan ini pada jorok semua tempatnya ya Pak. Bersihin tempat sendiri aja pada ogah. Artinya kita lagi senang, kenal sama lingkungan. Loh gitu loh, sedekah. Baik sedekah dengan hartanya, sedekah dengan ilmunya, tutup. Nguap disuruh nutup. Ini saya mau disedot lagi. Ya Pak. Ataupun sedekah sama tenaga. Masa tenaga masih berhitungan bersihin tempatnya sendiri nggak mau dan lain sebagainya. Itu namanya terlalu. Jelas Kong? Jelas apa? Yang ada ribut sama al. Ketok-ketokan ya, ala norak. Jelas itu ya. Maka Allah akan kenal kamu di waktu sulit. Wa qala alaihi salatu wassalam.
Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal kurab falyuksir minad du'ai fi halatir raha. Man barang siapa sarro yang membuat senang hu pada man, apa ayyastajiba, apa bahwasanya mengijabah siapa Allah lahu bagi man inda syada'idi ketika masa-masa paceklik, masa-masa sulit, masa-masa krisis, masa-masa covid. Nah ini syada'id, jamaknya syadidah. Wal kurabi ya sama, kurab itu ya karbah itu, masa-masa sulit. Sama dengan ahwal. Likulli haulin minal ahwali muktahimi. Jawabnya man sarrahu ayyastajiba tadi fal yuksir, maka hendaklah memperbanyak siapa man minat du'ai dari doa fi halatir rakhai dalam masa-masa senang. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah di masa-masa sulit, di masa-masa pailit, di masa-masa pandemi, maka kenallah sama Allah di saat senang. Lagi senang jangan dipoya-poya, ya Pak. Orang kan gitu kadang-kadang, muda ingin poya-poya. Pengen apa enggak? Tua pengen kaya raya. Begitu mati pengen masuk surga. Wah keren apa enggak? Siapa yang enggak mau? Loh, tapi siapa yang mau ngasih? Loh, ya enggak? Weh, Kebu Kenongo denger enggak? Ngantuk mulu. Aduh, punya Kebu Kenongo. Lu Kebu Kenongo keren sebenarnya. Ngantuan. Aduh. Nih, ini udah berat nih. Adi udah agak melek. Giliran Kebu Kenongo yang udah redup. Wah, angel. Udahlah. Oke, dikit lagi. Wabil jumlati dan secara global umum faddu'a'u maka bermula doa min a'zamima itu dari paling agung-agungnya sesuatu an'ama yang telah memberikan siapa Allah Ta'ala bihi dengan ma ala ibadi atas hamba-hambanya Allah haina amaro ketika memerintahkan siapa Allah hum pada ibadahu bihi dengan ma wa harradha kalau bahasa Jawanya ngegerei. Apa bet ngegerei bet? Lu orang Jawa mana sih lu? Lu siapa yang orang Jawa ini? Ya lihat ngegerei ngerti gak? Alah, Kang, lagi nelpon. Ngegerei masa gak ngerti? Dan memotivasi, menyemangati. Tahrid itu loh. Kan dalam Nahwu ada itu tahrid. Waharrodho dan memotivasi siapa Allah hum pada ibadahu alaihi atas ma hatta innahu azza wa jalla sehingga atau sampai itu hatta ya sehingga sesungguhnya Allah azza wa jalla yaghdabu itu murka siapa Allah alaman atas orang lam yas'al yang tidak mau meminta siapa manhu pada Allah kama qala Allahu alaihi salatu wassalam sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi man barang siapa lam yas'al yang tidak memohon berdoa maksudnya siapa man Allah pada Allah jawabnya man yaghdab maka murka maka marah siapa Allah alaihi atas man gampangannya begini wabil jumlati faddu'a'u min a'dhami ma an amallahu bi ala ibadi hina amarahum bi. Secara global Allah ini memberi atau memerintahkan doa. Orang-orang yang mau berdoa itu adalah termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Ini kalian siap nih ntar malam. Kalau enggak ntar mulai kapan dah? Daripada saya sendirian wiridan kulu sampai 1.000 10.000. Kalian mau termasuk perempuan? Lu habis ngaji kan makan yang kenyang. Habis makan yang kenyang ngapain? Tidur.
Enak aja ya Kak. Kalau kalian mau, mulai ntar malam saja wiridan baca kulhu. Kalau masing-masing 1000, ini ada 50 anak 50.000. Iya apa enggak? Siap nih. Ntar saya bawain semprotan itu, semprotan burung, kayak buat nyemprot kalian kalau subuh. Yang ngantuk jarak jauh, seret, pistol gitu, kayak pistol. Kalau enggak kan ada pistol-pistolan ya. Siap. Tapi konsisten. Ntar subuh ya tetap bangun. Maka tadi subuh saya nggak kesini. Cuman 3:30 kan saya udah wanti-wanti sama Andre. Andre bangunin, tadi saya nggak bangun siapa Andre? Lu jangan ngetek mulu dong, masa megangin ketek jorok banget lu. Nah, tadi yang nggak bangun subuh siapa? Tio. Lah iya, ini siap nih ntar malam. Baca kulhu 1000, siap. Masing-masing 1000. Al bisa kan baca kulhu? Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, bukan kulhu alik, kulhu sungsang. Lu yang ngebalik, lu yang ngejengkang. Kan dulu katanya ada kulhu geni, kulhu alik, udah kita mah nggak pakai kulhu begituan dah. Kita mah kulhu Allahu ahad aja. Ya, siap nih ntar malam. Kulhu 1000. Siap. Adik udah ngantuk, alay udah ngantuk, siap-siap ya. Oke, kalau emang ini ntar malam punya tasbih enggak? Kalau nggak punya jari lu patah-patahinnya begini. Wow, ya, lah iya. Ntar nyari kerikil, buat 100, begitu. Loh kita mau ngapain lagi? Orang kita orang miskin, kan hanya bisa berdoa. Berdoa. Ada salah satu wiridan saya itu kulhu 1000 tiap malam. Kan begitu. Belum hizib yang lain, belum ini yang lain, lah mau ngapa lagi? Kan begitu kan. Nah, Allah itu termasuk memberikan karunia-Nya, nikmatnya kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Sampai-sampai Allah marah alaman lam yas'alhu, kalau ada hambanya yang tidak mau berdoa. Kalau berdoa bareng-bareng al Rabbi srohli sodri, berdoa apa bukan? Wa yasirli amri, jangan doa habis sholat maghrib yang ini malah pada meleng. Yo ngantuk tuh, lihat tuh, kalau udah ngantuk gelisahnya begini. Duduk salah, blonjor salah, nyender salah, lama-lama tidur sendiri. Loh iya apa enggak? Lah iya. Berapa menit geng? Udah kasihan dah. Udah ada titik tuh besok. Wa kama yang bagi lil insani. Nah, sebelum ditutup, apalan kalian harus benar-benar maksimal untuk besok imtihan. Yang apalan jurumiyah maksimal. Pokoknya udah sekarang udah enggak waktunya pada main, pada bercanda dah. Harus waktunya serius. Aska ngapalin apa? Jurumiyah. Oke. Adi ngapalin apa? Sorop. Al apa? Sorop apa sarap lu? Ditanya benar-benar, lu ngapalan apa? Yang baca kitab siapa? Jujur jari. Yang baca kitab siapa? Tio. Perempuan siapa? Umi, Nur, Lia, Sipa. Lu nggak baca Sa? Lu ngapalan? Alia ngapain? Ntar kalau nggak mau tampil, bapak karungin sekalian. Ya biar saya sama anak sendiri, saya omelin pi lapi. Mau masak lapi diomelin Alia, enggak, saya omelin anak saya mah. Ngerti? Lu senyum dikit lu ngapa? Nyurang lu, ada emaknya. Ya, begitu. Don. Lu udah ngapalin? Namanya Rizky, keren-keren. Ngapa dipanggil Odon sih? Ya. Lu panggilan lu apa? Anjay. Anjay apa anjay? Ya, ada. Terus apa lagi? Ono Rizky yang satu lagi kenapa? Orang Betawi, emaknya Betawi. Bapak lu Sunda kan ya, Subang ya?
Lah kenapa dipanggilnya Ucok? Itu ketemu berapa perkara. Udah gak nyambung pisan udah. Ya enggak? Kalau Baem gendut begitu panggil apa? Baem panggil apa? Lu mulai ntar habis lebaran lu kempes lu. Iya, ntar lu gua kirim ke Pati. Iya enggak? Nah, kalau lu masih gendut, jatah kirimannya saya kurangin tiap bulan. Kau kirimin gopek, saya kurangin 300. Kau makan apa Pak? Udah makan angin aja udah. Ya, masa santri badannya gendut? Lu mau prihatin apa mau muasin ini ya? Maka besok latihan puasa. Siapa yang besok mau puasa? Kamal, Baim. Wah Bokok. Al mau puasa besok. Masya Allah. Kalau sampai Al bisa puasa sampai sore, saya kasih 10.000. Tapi awasin semua. Ntar lu kamar mandi buka air keran minum lagi. Jujur ya, puasa bener lu ya. Oke, perempuan siapa yang puasa? Ah iya, lu bela lu kudu puasa lu. Nih Bokok, Al, nih bener nih puasa nih. Lu sampai puasa sampai sore 10.000. Bener. Kok sedih begitu suruh puasa lu? Kan ngomong sendiri ya. Ya jelas ya. Loh, tahun besok yang nyantren 1. Oh, saya taruh kirim ke Pati. Ya. Lu mau dikirim juga siapa? Lu kemarin katanya kirim ke Alam Barzah katanya. Ya. Oke dah, kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.